Nah itu berarti kenalnya di mana? Kebetulan gunting di rumah dia bau bumbu Indomie. Jadi kayak Manggil tukang rujak itu? enggak, itu Oh, lewat. itu lewat. Itu lewat. Kayak maaf. kita juga kayak kenapa, Pak? Terus Masih kayak amplop nggak? enggak. Pak, aduh. Sebenarnya sih sejujurnya kita sampai sekarang juga nggak pernah nganggap sesuatu itu viral sih. Nah, nikah nanti pakai kebaya yang lebih bagus dari pas wisuda dulu, terus di make upin lebih cantik kayak waktu wisuda. Udah sih gitu aja. Aku bilang gitu, Bapak, Ibu, aku mau nikahin anak kalian gitu. Tapi hanya di KUA. Bapaknya Uti ini dia cuman ngomong, kamu sudah melihat bagaimana cara kami membahagiakan putri kami gitu. Itu standar kami gitu. Nggak ada tuh resepsi, nggak ada apa. Ini yang harusnya tuh dijaga adalah membahagiakan anak ini gitu. Halo Sobat Kompas TV, ketemu lagi dengan saya Wulan Juliani ya. Kita mau ngomongin yang viral yang viral di media sosial. Dan ini baru banget viral, lagi anget-angetnya. Dan itu kayaknya bisa menjadi tips-tips untuk para pasangan-pasangan muda yang ingin menikah tapi uangnya ditabung aja. Tapi gimana caranya ya? Nah, tipsnya langsung aja sama Kak Odong dan juga Kak Uti. Ini bener Kak Odong ya? Iya. Iya. Nama asli siapa sih Kak? Nama aslinya sih Muhammad Chandra Gumelar. Oh. Tapi kayak ya udah terbiasa dipanggil aja sih, kayak panggilan samaran gitu. Jadi kayak ya udahlah terbiasa aja pada akhirnya gitu. Iya, oke lah namanya Odong gitu ya. Tapi kalau Odong-Odong beda lagi ya, abang-abang. Bayar 2.000 sih. Saya dari Dan ada Kak Putri ya Kak ya. Ini adalah pasangan yang kemarin viral di media sosial karena tweetnya menikah di KUA. Ya iyalah, menikah di mana lagi? Bener ya Kak ya? Iya. Nggak, maksudnya tuh memberikan ide untuk menikah di KUA tuh menikah istilahnya tuh murah gitu ya Kak, nggak ngeluarin banyak biaya gitu. Minim bagaimana? budget sih jadinya. Minim budget. Lebih ke ada opsi baru aja sih sebenarnya buat teman-teman di luar sana bahwa bisa gitu nikah hanya di KUA aja kan. Maksudnya nggak yang mesti di resepsikan sebagaimananya gitu. Iya. Maksudnya untuk menjadi opsi aja sih sebenarnya bahwa bisa gitu di KUA aja gitu. Oke, tapi dulu pacarannya Kak Putri sama Kak Odong berapa lama? 10 bulan. Cepet, ini berarti pacaran pandemi ya? Iya. Pacaran pandemik ya. Bener kan? Karena Iya. kan 2021 ya nikahnya? Iya, Iya. Februari. Iya kan? Iya. Nah itu berarti kenalnya di mana? Kenalnya dari temen ke teman aja sih. Oh, dijodohin ya? Enggak sih, kayak yang Enggak. kebetulan gunting di rumah dia bau bumbu Indomie. Jadi kayak cocok nih kayak. Lucu lagi? Kayak Oh cocok, gitu, iya. cocok ya. Untuk ngebersihin bumbunya kan? Untuk gunting rambut cocok jadi rambutnya bau bumbu Bumbu Indomie. Indomie. Oh Iya. oke. Tapi waktu itu Kak Uti apa yang disuka dari Kak Odong? Sukanya tuh apa ya? Nggak ribet aja sih, nggak banyak drama. Kita 10 bulan pacaran juga berantem tuh cuma sekali, udah. Berantemnya kenapa? Karena tadi bumbu Indomie tadi? Iya. Karena bubur diaduk nggak diaduk. Oh, bubur ya? Berarti tim diaduk dan tim tidak diaduk Iya, gitu ya? gitu. Oke. Akhirnya 10 bulan merencanakan untuk menikah. Dan itu lagi pandemi dong berarti? Iya. Ya kan Iya. 2020 kan berarti ketemunya? Iya, Iya. ketemunya 2020 dan nikahnya 2021. Lagi pandemik sih emang. Oke. Apakah itu yang menjadi alasan pada akhirnya sebetulnya menikah di KUA? Karena memang itu diharuskan ya. Kita nggak boleh buat, belum boleh buat pesta besar. Apakah itu sebenarnya awalnya Kak? Itu menjadi beberapa faktor juga sih sebenarnya. Pada awalnya ya kita sebagai pasangan sama gitu seperti pasangan-pasangan pada umumnya gitu yang ingin diresepsikan gitu, seperti ya layaknya halayak gitulah Iya. maksudnya. Iya. gitu. Umumnya lah. Iya, terus Iya. karena satu dan hal yang lain si pandemik itu dan niat kita juga udah punya niat baik gitu. Jadi kenapa kita tunda? Keluarga juga mendukung itu. Ya udah kita mulai aja langsung gitu. Dan sebetulnya dari jauh sebelum itu sebenarnya kita pernah punya obrolan sih berdua kayak kami kan anak bontot kan. Aku punya kakak, dia punya kakak. Kakaknya sudah menikah, kakak aku pun sudah menikah gitu. Kita punya pengalaman kayak waktu dulu kakak kita nikah kayak capek banget ya gitu. Oke. Jadi kita kayak nanti kalau nikah kita jangan capek seperti itu gitu. Supaya malam pertamanya tidak terlalu capek gitu. Enggak juga sih. Lebih ke kayaknya kan lebih ke teman kita nggak banyak sih sebenarnya yang pertama. Oh, Temen- ngomongnya kayak circle. Circle. Iya, sedikit tapi Iya.
kuat gitu. Tapi support system gitu. Oke. Daripada banyak tapi toksik kan. Bener. Nyindir siapa sih? Tapi berarti tadi kakaknya udah nikah. Iya. Ya. Apa sama menikahnya bareng? Gimana? Enggak ya? enggak. Bukan kakak sama kakak menikah. Susah juga sih kalau gitu kalau kita menikah ya jadi. Agak jadi ribet memang ya gitu. Tapi sedikit bocoran dulu ya sebelum kita nanya soal pernikahan lagi. Kalau Dong ini ya anak band. Iya, main musik sih sebenarnya. Main musik. Apa nama bandnya Kak? Aku sekarang lagi main di 3 grup band, ada 4 ya? 4 tapi kan nggak aktif satu. Oh ya nggak apa-apa, tapi tetap gitu Iya dong. sih, Ya, ya. ada 4 lah berarti. Ada The Cat Police namanya, terus ada Tabrak Lari, Hah? Tanggung jawab nggak? nama band aja. Oh, nama band itu. Ada The Regards, sama ada R gitu. Namanya R semua gitu, 6 kali Oh, tapi. R semua. Oke. Iya. Kalau Kak Uti manajernya? Enggak. Enggak sih. Oh enggak. Kak Uti kerjanya kalau boleh tahu? Kerja Di aja sih, bidang? di bidang agensi. Agensi. Oke. Kalau Kak Odong? Di label musik gitu sih kalau aku. Oh, jadi pas ya sebenarnya. Iya, tapi bikin program event gitu sih, lebih ke banyak ngurusin band sebenarnya, bukan band sendiri malah. Oke. Heeh. Apakah itu yang membuat kalian akhirnya menjadi pasangan yang menurut aku klop ya? Karena kayaknya dunianya tuh lebih dunia event yang gimana gitu. Sebenarnya kalau kecocokan kita tuh, kalau dari aku yang ngerasa kita tuh emang punya komunikasi yang baik aja gitu. Kebetulan kita berdua bawel gitu, sering ngobrol. Jadi ya emang kayaknya kelihatannya ya kita cocok aja gitu. Karena yang kita jaga tuh selalu komunikasi kan gitu. Sampai nanti tua tuh kita ngerasanya kayak, kita nggak tahu lah nanti kita punya uang apa enggak pas tua gitu. Tapi seenggaknya kita punya waktu kan pas tua. Jadi ya yang kita pertahankan adalah komunikasi kita di waktu itu gitu. Itu yang paling penting ya. Iya. Nah, Kak Uti aku mau nanya sebagai wanita, biasanya ini ya Tori ya, ntar laki-laki ntar dulu. Kalau perempuan gitu kan, itu kan agak pasti punya mimpi gitu loh. Aduh nanti itu aku mau menikah tuh pakai adat inilah atau pakai baju inilah di sini di situ. Emang nggak punya mimpi seperti itu? Kebetulan enggak sih, cuman pengen nikah nanti pakai kebaya yang lebih bagus dari pas wisuda dulu, terus di make upin lebih cantik kayak waktu wisuda. Udah sih gitu aja. Anda lelaki yang beruntung ya. Karena pasti kan jarang ya biasanya kan. Nah tapi kalau keluarga sendiri, Oh iya. nah itu gimana Kak? Gimana cara Kak Odong meyakinkan keluarga Kak Uti untuk ya biasa, apalagi anak bungsu. Biasanya kalau anak bungsu kan, ya jangan dong, mama kan pengen kalau anak bungsu tuh harus yang karena terakhir harus yang lebih besar dan bisa gitu. Gimana? Banyak ngerasa punya privilege sih, maksudnya dari kayak pandemik satu, ya kan, yang banyak batasan-batasan izin gitu. Tapi yang paling aku ingat sih pada saat itu nih, kayak aku bilang gitu, Bapak, Ibu, aku mau nikahin anak kalian gitu. Tapi hanya di KUA karena kita juga sudah tahu semuanya, kita dari kemarin berusaha mencari lokasi, tapi pada akhirnya pun nggak dapet izin gitu ya. Daripada kita tunda, ya kita di KUA gitu. Bapaknya Uti ini waktu itu nggak ngebahas soal KUA apapun gitu. Dia cuman ngomong, kamu sudah melihat bagaimana cara kami membahagiakan putri kami gitu. Itu standar kami gitu. Jadi jaga standar itu dan Bapak percaya kamu bisa lebih dari kita lah gitu. Jadi kayak itu sih yang aku pegang tuh, kayak yang nggak ada tuh resepsi, nggak ada apa. Ini yang harusnya tuh dijaga adalah membahagiakan anak ini gitu. Sebenarnya itu berat loh. Iya, Itu gitu. berat banget loh. Kalau Kak Utinya gimana meyakinkan orang tua? Biasanya oke lah. Ya kan kalau ngomong sama calon menantu istilahnya kan harus lebih berwibawa. Nah, kalau ke anak kan bisa kayak apa gitu nggak? Enggak sih, kebetulan kan karena kita keluarga rantau ya. Maksudnya dari luar daerah terus ke Jakarta. Teman-teman semuanya tetangga kan pada di Jawa semua kan. Kayaknya repot nih kalau ngundang banyak orang. Ya udahlah nggak apa-apa di KUA aja. Nggak perlu ngundang orang juga nggak apa-apa. Yang penting kan tujuannya kalian nikah sah gitu sih. Itu yang penting tujuannya itu sakralnya itu ya kan. Totalnya berapa sih Kak? Total. Masih inget nggak? Kalau untuk biaya yang kita keluarin berdua tuh kayaknya cuman
di bawah 15 juta deh. Kayak dan paling banyak juga kan aku kan. Karena kan ada seserahan dan segala macam, ada mahar. Iya, ada mahar gitu. Itu sih yang rada lumayan ya gitu. Sisanya sih kayak Manggil tukang rujak itu? enggak, itu lewat. Itu lewat. Itu lewat. sorry, Itu dia lewat. Iya, Kebetulan iya. kayak Nah, itu kan iya. ada tukang rujak, Iya. ya. Itu dia lewat. Dia lewat. Lewat. Dia tuh nggak tahu Dia kalau nggak tahu kalau ternyata itu ada lagi acara. ada acara. Terus pas lewat Kayak- lewat aja. Ya, kayak kayak maaf. kita juga kayak kenapa, Mak? Iya. Nggak apa-apa lewat Ini aja. ada acara, iya ada acara. Terus dia taruh gerobaknya, dia nyalamin Salaman. kita. Terus Ngasih kayak amplop nggak? Iya. Pak, aduh kan lagi acara nggak ngasih amplop. terus kayak ya udah daripada dia kayak lewat doang gitu. Foto dulu Pak gitu. Oh, Jadi foto kayak, dulu tapi beli rujaknya enggak? enggak kan saya juga kamu kan beli dipajang. Iya ya, tetap Beli beli yang ya, goceng. beli ya. Oh, tetap beli. Iya, Udah beli. belinya goceng. Iya. Nggak, itu 5.000-nya banyak gitu, tetap banyak. Oh, tetap banyak. Itu kan dia banyakin karena sekalian samat Mungkin, ya. mungkin ya. Gitu. Yang tahu diri berarti tukang Iya. rujaknya. Waktu itu yang banyak ini pisang batunya yang banyak. Apa rasanya tuh? Pantan rasanya ya. Oke, jadi di situ gitu ya. Jadi Iya, iya. intinya mungkin kalau nggak sama mahar nggak mungkin. Kira-kira berapa? Kalau nggak sama mahar kita nggak hitung sama mahar serahan. Di Di bawah 10 ya. Ya kan kita rent semua kan, maksudnya kayak Oh, iya. baju. Tapi kalau jas yang aku pakai murah sih 50.000 sih. Serius? Iya, 50.000. Itu jas apa? Jas, tapi dia tuh dia tuh salah satu desainer pakaian di Fashion Week gitu. Banyak banget jasnya. Saking banyaknya tuh dia bingung, jadi kayak yang ini berapa? 150.000, ini berapa? Jadi kayak 50.000. harganya tuh dia nggak nulis secara rate-nya tuh nggak udah fix gitu, nggak Iya. suka-suka dia aja. Oh yaudah deh segini aja. Banyak kayak banget gitu. dia tuh, gitu. iya dia tuh satu ruko tapi banyak banget kayak dan ini lucu kan, dia modelnya tuh kayak apa sih, sweat gitulah, berbulu-bulu gitu, kayak Beda ini ya. lucu nih gitu, dan Oke. yang lain-lain gitu. Itu berarti kalau dipikir-pikir di mana tempatnya? di mana tempat rumah itu ya? Ya cek aja di Instagramnya tuh. Iya. Nah, berarti pokoknya semuanya, berarti bikin acaranya di KUA-nya? Iya. Enggak sih, kalau acara syukuran di rumah Di sih. rumah. Oh, di Jadi rumah abis dari syukuran KUA ke rumah Aha. aku. Oke. Gitu. Tapi ada beberapa kolega kerjaan teman juga kantor. ke kantor, teman kantor Iya, ke diizinin buat datang Iya. ke KUA. Ke KUA. Jadi memang undangnya di KUA tapi untuk keluarga di rumahnya Kak Odong gitu. ada juga yang ke Iya, rumah ada juga. juga. Sebenarnya kita lebih bikin sebel teman kita sih sebenarnya. Kenapa tuh? Karena kita kan nikahnya hari Senin kan. Iya. Oh, Semua orang pada kerja. Iya. Kenapa kita nikahnya gratis di KUA itu? Karena ya kita jam kerja nikahnya, 8:30 pagi kita nikah. oh alah, terus gitu. abis makan siang balik kerja kan? Enggak, kita ke ini sih, ke toko ayam gitu. Oh jadi benar-benar bikinnya hari Senin. Hari Senin, kita hari Senin. Jadi mereka tuh kayak pada ke KUA dulu ngasih selamat, kayak aduh ya udah ya selamat, Ya udah, ini kita balik deadline ke kantor banyak ya, iya. gitu. Akhirnya ya udah mereka tuh sempetin dulu ke KUA, terus Terus balik lagi ke kantor baru balik ke masing-masing. kantor. Oh, amplop tetap dikasih. Oh, tetap. Dikasih, dipaksa soalnya. Harus, Iya, kalau awas nggak, ya. kalau nggak ada QR gitu. Oh langsung ya pakai Iya. kris kan? Iya. Aduh gue nggak bawa cash. Ya kan? Aku tuh biasanya sebagai perempuan ya akan nanyanya ke KUT-nya gitu kan. Kalau yang namanya perempuan pasti pengen itu yang glamor, pakai kalau bisa tuh apa ya, kebayanya atau mungkin dressnya tuh sampai dari sini sampai palmerah Aduh. panjangnya. Lebih gini dong Iya. jangan. Lebih keberat ya dibanding beban hidup gitu ya. Itu nggak pengen, kan kadang-kadang ada gini, aduh nanti kalau misalkan anak aku udah besar gitu ya, nanti ngeliat pasti mamanya gini gitu gak sih Kak? Maaf nih, kan biasanya orang pasti begitu tuh. Enggak sih, buat aku itu juga kebaya yang seperti itu juga udah cukup. Ini tulang rusuk sakit pakai itu. Apalagi lama-lama ya. Gitu ya. Susah gitu ya. Sampai di belakangnya itu ada yang backgroundnya adalah apa, pohon pisang. Pohon pisang. Pohon pisang. Itu gimana ceritanya? Emang lagi kayak fotografernya, ayo ada pohon pisang foto yuk. Enggak Gitu. sih, random aja. Iya, itu di KUA itu. Iya, itu Itu lagi di KUA, itu lagi di proses di KUA, terus kayak kita kan juga bikin video-video gitu kan, yang ngerjain juga masih teman-teman juga, kolega Iya. gitu, kayak itu ada pohon pisang nih, foto-foto ya gitu-gitu aja sih sebenarnya, kita ngerespon daerah sekitar aja. Dan kebetulan emang mungkin ini karena KUA-nya di Jakarta Selatan ya, jadi KUA-nya tuh bagus banget sebenarnya. Kalau Oh, gitu. Jaksel. Iya, ini KUA tuh bagus banget. Jadi di sana tuh ada kayak apa sih namanya kalau yang backdrop yang Ya buat di backdrop
yang buat nikahan gitu tuh ada lah namanya aku lupa gitu. Terus iya yang warna coklat itu kan nggak semua KUA ada ternyata. Terus gitu. juga ada si bangku yang pelaminan tuh bagus banget di situ tuh. Oh gitu, jadi emang disediakan sama Disediakan. KUA. Memang kan waktu 2020 sampai 2021 itu sampai 2022 kali ya. Enggak sih, 2022 udah nggak tahu. 2021 itu kan memang digalakan untuk nikah di KUA kan. Iya. Supaya maksudnya ya lu mau nikah aja. Nggak dilarang selama pandemi untuk menikah. Tapi di KUA. Dan KUA-nya memang dibagusin. Memang ada beberapa juga teman aku yang akhirnya bagus kok di KUA gitu kan. Tapi ya biasa kita ngomongin gengsi atau menikah misalnya gitu ya. Gengsi orang tua biasanya sih seperti itu. Nah ini juga yang rame adalah hujatan yang terjadi gitu. Itu kan udah pasti juga netizen ya kan. Please guys, ayo dong. Penasarannya adalah sampai ada yang bilang ya udah kalau bilang aja kalau sampai kayak nggak ada duitnya, sampai ada yang ngomong nih ya @creator2.off.comfort. Ini harus dibaca ini ya. Biar ada bukti maksudnya begitu. Katanya nggak mampu bilang WKWK, nggak usah bilang ribet lah dipajang sana capek lah, aneh katanya. Ya. Baca nggak sempat baca nggak? Baca. Itu kan aku pin. Oh iya. Itu kan aku pin. Nggak jadi pin. Itu kan aku pin. Jadi maaf ya untuk Mas atau Mbak Anon itu, aku cuman mengeluarkan energi untuk ngepin kamu aja gitu. Oh, tapi tidak untuk balas komennya. Enggak sih, karena nggak jadi beras juga, ngapain aku urusin gitu. Betul, coba balasnya di sini aja. Ya sebenarnya mungkin omongan kayak gitu karena adalah yang bilang jeleknya gitu, orang pasti bilangnya itu mah alasannya aja, emang pengen aja mengirit gitu atau gimana nggak sih gitu, nggak sih Kak Uti? Mungkin biasanya kalau cewek kan lebih gitu kalau baca komen dibanding kalau cowok kan mungkin untuk Kak Odongnya kan ya udahlah biarin aja. Tapi kalau Kak Uti baca komen yang gitu gimana Kak? Kalau kita baca komen-komen kayak gitu kan pasti lihat deh ini kayak udah biarin kayak gitu. Kok nggak langsung balesin sih kayak ini gimana ya, udah biarin aja kayak gitu. Oke, dan Kak Uti menerima aja ya? Iya, ya udah. Untung sabar ya. Aduh, kesabaranku setipis tisu lagi. Bakal lebih tipis dari itu. Jadi intinya kesabaran dan komunikasi aja ya. Iya sih, karena kan ya emang kan kalau aku kan nyikapinya kan sebagai hak bersosial media gitu. Aku punya hak bermain sosial media, si orang itu pun punya hak bersosial media. Jadi ketika aku punya statement dan dikomentari 0 sama 0 lagi aja. Gitu. Jadi kayak yang ya udah gitu, ketika sesuatu itu udah dilempar ke publik kan milik publik. Jadi ya mau diresponnya seperti apapun kayak ya udah aja gitu. Terima aja. Ya memang itu juga dari resiko kita ya. Kalau kita memang mau anggapannya kita memang di sosial kita dihujat pun ya siap-siap aja untuk dihujat. Emang itu haknya orang lain juga dan tapi hak kita juga kan untuk mengeluarkan pendapat juga. Betul. Gitu hak kita juga untuk tidak marah, hak kita juga untuk marah pun juga hak kita. Iya, hak kita juga kan kayak ya udah gitu kan kayak 5 cara untuk menahan emosi. Yang pertama nggak usah ngamuk aja gitu kan. Terserah, Iya, nggak apa-apa gitu. Oh, disuruh minum dulu. Biar nggak emosi. Punya tamu nggak disuruh minum emang dasar ulat. Tapi ini boleh loh Kak, ini bukan ini ya. Ini bukan bukan pajangan. Oh iya. Ini yang keras itu loh. Ya, takutnya gitu mau dilanjutin sakit gigi tapi nggak dilanjutin nggak enak gitu kan. Tapi ini beneran Kak, boleh. Iya. Ada yang suka mungkin kue apa? Semuanya sih suka. Nanti boleh bungkus aja ya kalau misalkan Sama mau dimakan piring-piringnya sini. boleh. Iya boleh. Kalau piringnya jangan, nanti kita dimarahin sama Kompas. Nah, setelah menjadi suami istri kan pacaran 10 bulan. Adalah istilahnya orang bilang pacaran lama aja gitu istilahnya. Nyinyir banget ya Astagfirullah, maaf. Pacaran lama aja tuh bisa pisah. Apalagi yang pacarannya sebentar. Apakah sudah menghadapi itu? Kan berarti pernikahannya kan udah jalan 3 tahun ya? 2 tahun. Tanggal 21. 22. Oh iya 22 tahun. Oh, 22 ya? 22 02 21. Oh iya. 22 02 22 1 tahun pernikahan. Oh Sekarang iya. mau 2 tahun. Ya, ribet yang gitu. Iya. Sejauh ini nggak pernah ada komunikasi yang gimana-gimana ya. Cuman kan kita berdua tuh sebenarnya pace-nya cepet gitu loh. Kayak pacaran 10 bulan, terus nikah, terus 2 bulan langsung positif hamil gitu. Terus alhamdulillah juga hamil secara normal. Terus anaknya juga sekarang udah mau jalan 2 tahun gitu. Pas kita cepet, jadi kita tuh nggak ada waktu untuk kayak yang meributkan hal-hal yang gimana-gimana gitu. Yang kita selalu pikirkan kan kayak ini gimana nanti nih. Nanti kita
spend uang kesininya gimana kayak gitu. Kita solusi-solusi terus gitu nyarinya gitu. Ketika ada problem kita cari solusi gitu. Lebih ke gitu sih kayak. Dan beruntung juga pada saat itu kita menikah dirayakan sederhana itu akhirnya kita punya spend banyak banget untuk kedepannya gitu. Kayak yang tadinya kalau misalnya dirayakan itu walaupun secara sederhana ya mungkin kita punya honeymoon sekitar 3 hari pada satu sesuai hitungan kita gitu. Ternyata pas kita dengan dirayakan seperti itu kita bisa jadi 8 hari gitu. Terus kayak setelah honeymoon tuh kita kayak nanti kita ke Bali atau ke Lombok nih yuk gitu. 2 bulan lagi gitu. Ternyata positif kan. Jadi kayak ya kita buang lah gitu. Yang dibuang? Honeymoon-nya kan? Iya, pikiran itu Betul. gitu. Kita buang pikiran itu, jadi kita fokus ke anak kita gitu. Lebih ke gitu sih. Jadi intinya untuk netizen yang mungkin tadi ngomong negatif itu gitu ya, bukan gak ada uang ya buktinya malah jadi akhirnya uangnya bisa banyak tersimpan ke saving, bisa untuk mungkin dialokasi ke anak, ke nanti liburan kemana gitu bisa ya Kak ya. Memuaskan hasrat berbelanja gitu. Emang Kak Uti suka belanja? Kita berdua sama. Belanja online lagi? Belanja terus sampai mati soalnya kita tuh kayak wah cekot terus gitu. Boleh lihat keranjangnya? Udah 99 plus. Udah plusnya. Nah plusnya ini loh yang banyak banget ya kan biasanya. Ini juga ada foto bahwa Kak Uti udah lulus ya? Baru lulus atau lulus baru S1 dari lanjutan setelah D3. Seneng dong. Senang. Udah nggak bayar kuliah lagi soalnya. Oh tadinya bayar kuliah? Kita berdua sih, tapi tetap aja lah jadi kayak ada kok harus ini ya. Oke, tapi udah enggak sekarang. Udah enggak. Lanjut lagi kan Kak tapi? Pengennya S2 lah ya kalau bisa lah ya. Iya. Dia nelen udah langsung. Nggak tahu itu nelen udah karena udah nggak pengen sekolah atau kayak biaya Mas karena kita udah punya anak Mas. Ngerti dong di situ gitu ya. Kalau pengen S2 dia aja soalnya. Oke, berarti di sini untuk Kak Uti sama Kak Odong itu memang apa ya istilahnya komunikasi itu paling penting, ya kan? Gimana sih Kak cara menurut kalian berdua yang sudah menjadi suami istri apa sih yang harus ada dalam rumah tangga? Komunikasi seperti apa sih? Apapun itu sih, dari hal kecil pun kita harus kita kayak yang kita obrolin gitu kayak apapun lah kayak ya karena emang mungkin kita berdua tuh orangnya berisik gitu ya, sering ngobrol, sering ngomongin orang, sering gibah penting ya? Penting kalau tiap mau tidur kayak misal anak udah tidur, ada gogon apa? Iya, gogon tuh gosip-gosip underground. Gogon. Gosip-gosip underground. Gosip-gosip underground. Jadi kita sering kayak kita sering lah apapun itu kita bahas gitu. Jadi kayak baik aku maupun dia tuh pasti gak suka ketika kayak dia dapat info yang dari aku tapi dari orang gitu. Dia pasti gak bakal suka. Sebaliknya pun kayak gitu kayak kok dia nggak cerita sama aku dulu gitu. Harusnya kan cerita sama aku, bla bla segala macam. Itu pasti akan menjadi sesuatu yang sensitif gitu. Jadi kita tuh memang selalu menjaga komunikasi kita siapapun itu. Oke, jadi orang pertama yang harus tahu dengan gogon hari ini adalah pasangan kita. Nggak boleh orang lain atau udah tahu dari orang lain. Jadi ketika orang lain mau bilang Uti stop, nggak bisa, nggak boleh. Atau ada yang mau bilang adong nggak bisa. No, please. Ini hanya boleh tahu dari Uti dan Uti hanya boleh tahu dari aku gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Ini romantis nggak sih berdua? Kayaknya sih kalau lihat enggak ya. Dia romantis kalau pengen efek baru, bass baru romantis. Jadi kalau mau beli bass atau efek-efeknya langsung kayak sayang gitu. Sayang gitu. Kalau enggak mah te. Kalau Kak Uti romantis nggak? Kau dong. Romantisnya kita beda nih, maksudnya romantis kita gimana ya? Gimana sih emang jelasin dong, kan kita nggak tahu nih. Iya, romantis kita tuh lebih ke apa ya? Lebih bikin iri orang sih sebenarnya sih, maksudnya kayak kita melakukan karena emang di luar sana tuh rata-rata teman kita tuh masih muda dan tidak menikah kan, jadi kayak kita tuh yang suka misalkan kayak pelukan gitu kayak atau berbicara yang romance kayak kamu ganteng banget atau kamu cantik banget kayak orang yang kayak aduh gue nggak bisa nih kayak seperti itu karena gue kan mungkin versi romantisnya seperti itu sih gitu. Oke, jadi versi romantis tersendiri lah istilahnya gitu ya Kak. Nah aku mau dong mungkin dari Kak Odong tipsnya nih untuk para laki-laki di luar sana yang mungkin juga ingin menikah
seperti Kak Odong dalam arti kata tuh nggak mahal-mahal. Itu gimana? Sebaliknya juga dari Kak Uti, gimana sih tipsnya biar cara ngomong ke orang tua juga untuk juga mungkin menahan kayak rasa pengen ini pengen itu tuh gimana? Ya mungkin bisa dimulai dari komunikasi kecil ya. Maksudnya kayak dengan keluarga kita terutama gitu. Terus juga bisa dari keluarga perempuannya lagi gitu. Kita mulai diskusi-diskusi kecil ketika kayak mau bikin pesta seperti ini karena nanti untuk seperti ini gitu. Kalau bikin pesta besar nanti dampaknya seperti ini gitu. Maksudnya kita kayak mau mengajukan ke sponsor aja, kita bikin deck aja coba gitu. Kita bikin deck, kita bikin deck gitu nih kayak keuntungan dan bikin proposal. Iya, kayak gitu, kayak bikin deck proposal gitu, kayak keuntungannya bisa dimulai dari kayak gitu-gitu, dari komunikasi kecil lah. Menurut aku sih kayak gitu sih. Terus juga sebagai bayangan aja sih, maksudnya kayak bahwa sebenarnya tuh yang repot tuh pasca nikahnya sebenarnya, karena tiba-tiba suddenly tuh kayak kok butuh ini ya, perasaan kemarin nggak butuh ini gitu, kok butuh ini gitu, kok tiba-tiba pengeluaran segini gitu. Itu sih sebenarnya kayak harus bijak dalam itu juga gitu, karena ya apalagi sekarang kita gitu yang dimana buka mata langsung buka internet udah langsung dilihat oleh hal-hal belanja gitu kan, kayak ini belanja bagus lagi, ya ini gitu. Bagus, jadi kan kayak ke distract kayak nggak punya ini, akhirnya nggak ada spend ke kayak gitu-gitunya gitu. Itu juga jadi faktor juga tuh bagaimana caranya ketika kayak kita menikah tapi kita juga tetap bisa memuaskan keinginan kita gitu. Jadi maksudnya gini, bukan cuma keinginan pasangan tapi juga keinginan kita juga penting iya, gitu kayak ya gitu, Kak, kayak maksudnya kan kayak Uti gitu kayak misalkan dia suka bakso gitu kan, kayak aku tiba-tiba bawa bakso pun juga kayak seneng kan dia, kayak makasih banget gitu aku suka bakso gitu, karena aku suka bakso gitu, karena ya kalau kita nggak spend uang ke situ kan jadinya kayak yang kita nggak bisa beli bakso. Iya, kita nggak bisa gitu, sesimpel itu aja gitu, kayak padahal kan dia nggak minta kayak aku punya sesuatu buat kamu nih, apa bakso dengan tetelan yang banyak, dia pasti seneng banget dengan gitu. dalamnya ada rawit yang kamu suka itu kan, misalkan kayak, gitu ya. Terima kasih, pasti seneng banget lah dia kayak gitu. Kalau Kak Uti, tipsnya untuk wanita-wanita untuk bisa mungkin menerima ketika mereka punya pasangan, mereka cinta sama pasangannya, tapi kayak pasangannya ngomong nih gitu, kita nikahnya yang sederhana aja lah gitu, atau di KUA aja lah. Nah itu untuk menahan semua itu gimana? Kalau dari aku sih ngobrol ke orang tuanya ya, maksudnya kayak ya kita jelasin nanti setelah nikah tuh kebutuhan, pasti kita mikir kebutuhan setelah nikah. Ya lebih banyak, nggak mungkin kan kita ngerepotin orang tua terus kayak gitu. Ya ngobrol sih, maksudnya detailnya kita kasih tahu gimananya, dari A sampai Z dijelasin aja. Kalau ya dia emang ya semua orang tua baik sih ya, pasti kalau anaknya bahagia masa nggak ngedukung sih. Ya betul, maksudnya berarti juga komunikasi dengan orang tua juga harus penting, karena yang namanya orang tua juga pasti ya dia kan mau juga untuk kebahagiaan anaknya, yang penting anaknya bahagia dia pasti mau. Ini contoh dari dua anak bungsu yang mereka memberanikan diri loh, padahal anak bungsu biasanya begitu ya. Kak, ini sebelum itu ya, aku pengen dong, kan agak jarang romantis, coba tatap-tatapan gitu terus bilang pasti baru di sini kan. Ungkapkan rasa sayangnya gitu dari Kak Odong ke Kak Uti, dari Kak Uti ke Kak Odong. Aku nggak lihat deh, aku ngeliat sana. Nggak apa-apa. Gimana ya? Soalnya rasa sayang aku mah ada di nadi dia, Kak. Jadi kayak nggak perlu diungkapin lagi, soalnya udah nempel di nadi gitu. Oh my god. Kalau Kak Uti, ya. Romantisnya kayak dia belum bangun. Udah mateng, ayo makan, bangun. Jadi nggak bisa diungkapkan. Kalau tadi kan nadinya Kak Odong udah ada di Kak Uti. Mungkin Kak Uti ada apanya? Usus 12 jari. Adanya di Kak Odong itu mungkin. Ada di mana-mana sih harusnya. Ya ada di mana-mana ya. Atau ada di ginjal gitu. Sehingga tidak bisa dijual.
Dan yang harus diingat, mereka ini berantem cuma karena satu, mereka nggak bisa dapat gosip terkini dari satu sama lain. Itu jangan sampai ya. Jadi tolong untuk teman-temannya Kak Odong dan juga Kak Uti diingat-ingat kalau mau ngasih gosip nggak bisa. Mereka udah harus saling tahu satu sama lain duluan. Terakhir Kak, aku pengen dong mungkin pesan nanti untuk anaknya. Mau bilang apa gitu dari manggilnya papa mama? Enggak. Ayah Ambu. Ayah Ambu. Ayah Ambu. Pesannya buat Magenta apa ya? Ekspresikan aja lah Magenta mau ngapain gitu. Kami berdua akan selalu menjadi fasilitator dia gitu maksudnya. Kayak Magenta mau apa dan bagaimana, ya udah ayo kita diskusi gitu. Maksudnya kita kayak bisa kayak ayah aku ingin menjadi musisi gitu. Atau misal kayak ayah aku punya pacar anak pang, jangan Magenta. Kenapa? Karena buka sepatunya lama gitu. Karena sepatunya kan tinggi-tinggi kan kalau anak pang, kayak jangan lama. Kayak ya bener ya. Iya kan, Lepasnya lama, masangnya juga lama. Iya, jangan Magenta. Buka sepatunya lama. Kamu cari anak yang lain aja misalnya gitu. Yang gampang tuh paling gampang tuh anak musola ya biasanya ya. Anak masjid Iya, dia soalnya pakai pakai sendal. sendal doang. Ini anak baduy kan gak pakai sendal. Nyeker dong. Ya. Jadi semua komunikasikan juga gitu. Iya ya, ya. maksudnya kayak yang lebih ke misalnya kayak ayah aku mau ini, kenapa kamu butuh ini gitu, apa keresahan kamu yang harus dibutuhkan oleh itu. Kita komunikasi aja lah maksudnya. Jangan sampai ya balik lagi gitu, jangan sampai komunikasi sekecil apapun jadi kayak yang kelewat gitu. Kayak aku sih pengen banget ya, maksudnya ketika Magenta nanti udah gede tuh Magenta akan bilang ke teman-temannya gini, main ke rumah aku yuk, ketemu ayah sama ambu aku. Bukan kayak ke rumah aku yuk, soalnya orang tua aku nggak ada. Is keren. Betul. Gitu, pengen kayak Iya gitu juga aku sih. tuh. Betul. Aku pengen kayak gitu, kayak main ke rumah aku yuk, ketemu orang tua aku gitu. Bukan yang kayak main ke rumah aku yuk, orang tua aku lagi nggak ada soalnya. Itu kan jadi kayak Gas. jadi kan kayak kesannya kayak aku tidak menjadi orang tua yang seru banget gitu kan buat Magenta. Jadi pengen jadi orang tua yang seru. Oke. Jadi bestie aja sama Magenta tuh. Kalau dari mamahnya, dari ambunya, mau bilang apa ke Magenta? Magenta kalau ntar gede, kalau bisa jadi atlet skateboard aja. Kenapa kalau boleh tahu? Kita berdua kan suka main skateboard ya. Iya. Waktu masih pacaran juga lebih banyak waktu yang ngabisinnya tuh ya main skateboard ya. Kemana aja gitu. Nyambungnya karena itu. Mm-mm. Jadi Magenta kalau bisa. Jadi atlet skateboard aja. Kalau nggak bisa sepatu roda juga nggak apa-apa ya. Nggak apa, ini nggak sih skateboard aja. Tetap. Bersikuku. Bersikuku gitu ya. Tapi Magenta harus jadi orang tua yang viral juga nggak nanti? Enggak sih, karena ya maksudnya mungkin sebenarnya sih sejujurnya kita sampai sekarang juga nggak pernah nganggap sesuatu itu viral sih. Maksudnya itu sebuah kayak objektivitas yang ada di internet aja gitu. Maksudnya yang kalau emang jadinya karena udah jadi bola liar yang siapapun boleh menendang gitu kan. Jadi ya udah aja gitu. Ya, Dan kalau misalnya Magenta mau ya. viral versinya dia ya terserah juga sih, kita dukung aja. Yang penting positif. Iya, yang penting Iya. kayak yang kayak gitu nggak usah dibales. Iya betul, tetap yang tadi ya, dia masih didengerin gitu. Iya. Pokoknya jadi orang tuanya pengennya versinya Kak Odong dan Kak Uti adalah menjadi orang tua yang keren. Yang asik lah, Yang asik lah, yang ya. saik lah ya, oke ya. Berarti kalau Kak Odong sama Kak Uti intinya sebentar lagi mau 3 tahun. Mau 2 tahun. Mau 2 tahun ya. Mudah-mudahan awet sampai kakek nenek terus. Amin. Ya. Amin ya. Sampai tua, sampai jadi debu. Oh, sampai jadi debu. Oke ya, rasa nyanyi karena suaranya nggak bagus ya. Dan terima kasih sekali sudah mau datang ke Kode Kak Uti. Pokoknya awet terus sampai tua, sampai aja misalkan sampai jadi debu tadi ya, kuli diri yang satu kau di sampingku. Oke. Dan terima kasih juga untuk sahabat Kompas TV yang sudah menyaksikan Kode hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe semuanya. Pokoknya share ya. Tapi jangan yang negatif-negatif, positif-positif aja kalau komen ya. Kalau gitu kita pamit, sampai ketemu lagi di kode berikutnya. Bye. Bye.